Ibu mertuaku menjebakku saat liburan keluarga, lalu menyewa preman untuk mempermalukanku dan memeras uangku. Aku baru sadar liburan keluarga itu adalah jebakan ketika 3 orang preman masuk ke villa sambil meneriakkan namaku, lalu melemparkan selembar foto ke meja makan dan menuduhku sebagai perempuan murahan di depan suami, mertua, adik ipar, dan seluruh keluarga besar. Malam itu, hujan turun deras di kawasan puncak. Villa yang kami sewa berdiri di lereng bukit, dikelilingi kabut dan suara jangkrik. Dari luar, tempat itu terlihat seperti lokasi liburan keluarga yang hangat, lampu kuning, halaman luas, ruang makan besar, dan aroma sate yang baru dibakar. Anak-anak kecil berlarian di ruang tengah. Para ibu menyiapkan piring. Para bapak duduk sambil tertawa, membicarakan jalan macet dan harga tanah yang katanya semakin naik. Semua orang mengira kami sedang menikmati akhir pekan keluarga. Tidak ada yang tahu bahwa di balik tawa itu, ibu mertuaku sudah menyiapkan panggung untuk menghancurkan harga diriku. Namaku Rani Paramita. Aku menikah dengan Bagas Pradipta selama 4 tahun. Sejak awal menikah, aku tahu keluarga Bagas tidak pernah benar-benar menerimaku, bukan karena aku miskin. Justru sebaliknya, aku punya usaha catering rumahan yang berkembang cukup baik. Setelah ibuku meninggal, aku juga mendapat warisan sebuah ruko kecil yang kusewakan. Dari situlah kehidupanku cukup stabil. Dan justru itu yang membuat ibu mertuaku, Bu Mirna, selalu melihatku dengan mata penuh perhitungan. Ia sering berkata sambil tersenyum, "Rani ini beruntung ya, masih muda sudah punya aset. Kalau sudah jadi istri Bagas, jangan merasa semuanya milik sendiri. Rezeki istri itu rezeki keluarga suami juga." Awalnya aku hanya diam. Aku pikir itu hanya komentar ibu mertua yang suka ikut campur. Tapi lama-lama, komentarnya berubah menjadi permintaan. Pertama, ia meminta pinjaman 20 juta untuk biaya renovasi dapur. Lalu 50 juta untuk membantu adik Bagas membuka usaha laundry. Lalu 100 juta untuk menutup cicilan mobil keluarga yang katanya hampir ditarik leasing. Setiap kali aku ragu, Bu Mirna selalu memakai kalimat yang sama. "Kamu ini menantu, jangan hitung-hitungan dengan keluarga sendiri." Bagas tidak pernah benar-benar membelaku. Ia selalu berkata, "Kalau ada, bantu dulu Ran, nanti ibu pasti ganti." Tentu saja tidak pernah diganti. 2 bulan terakhir, permintaan Bu Mirna semakin besar. Ia ingin aku menjual ruko peninggalan ibuku. Katanya, keluarga Bagas butuh modal untuk membeli tanah di kampung karena harganya sedang murah. Ia berkata itu investasi keluarga. Ia berkata namaku tetap akan dihormati. Ia berkata Bagas sebagai suamiku berhak ikut menikmati hasil aset istrinya. Aku menolak. Ruko itu peninggalan ibuku, aku tidak akan menjualnya hanya karena Bu Mirna ingin terlihat kaya di depan saudara-saudaranya. Sejak aku menolak, sikapnya berubah. Ia tidak lagi menyindir secara halus. Ia mulai menyebarkan cerita bahwa aku menantu pelit, sombong, dan tidak menghargai keluarga suami. Ia berkata aku terlalu mengatur Bagas karena merasa punya uang sendiri. Di grup keluarga, ia sering menulis kalimat seperti, "Perempuan sekarang kalau punya penghasilan sedikit saja langsung lupa diri." Aku tahu kalimat itu untukku. Tapi aku masih diam. Sampai Bu Mirna tiba-tiba mengusulkan liburan keluarga ke puncak. "Biar suasana cair," katanya kepada Bagas. "Keluarga kita akhir-akhir ini terasa dingin. Ibu ingin semua berkumpul. Rani juga ikut, supaya tidak ada salah paham." Aku sempat menolak. Aku bilang sedang banyak pesanan catering. Aku bilang akhir pekan itu aku harus mengirim makanan untuk acara kantor. Tapi Bagas terus membujuk. "Ran, sekali ini saja. Ibu sudah bayar villa. Semua keluarga datang. Kalau kamu tidak ikut, nanti ibu merasa kamu sengaja menjauh." Aku menatap suamiku lama. "Mas, ibumu bukan ingin suasana cair. Ibumu marah karena aku menolak menjual ruko." Bagas menghela napas. "Jangan selalu berpikir buruk tentang ibu." Kalimat itu selalu menjadi dinding. Setiap kali aku menunjukkan luka, Bagas menyuruhku berhenti berpikir buruk. Akhirnya aku ikut, bodohnya. Aku masih berharap mungkin perjalanan itu memang bisa membuat suasana sedikit membaik. Aku membawa beberapa lauk buatan sendiri, membantu menyiapkan makan malam, bahkan membelikan kue untuk anak-anak kecil keluarga Bagas. Sepanjang hari pertama, semuanya tampak normal. Bu Mirna tersenyum kepadaku lebih banyak dari biasanya. Ia bahkan memujiku di depan keluarga. "Rani ini memang pintar masak. Bagas beruntung punya istri seperti dia." Aku tersenyum kaku. Pujian dari Bu Mirna selalu terasa seperti kain halus yang menutupi pisau. Malamnya, setelah makan bersama, listrik sempat berkedip karena hujan deras. Semua orang berkumpul di ruang makan besar. Ada paman Bagas, bibi-bibinya, sepupu-sepupunya, adik Bagas bernama Reza, dan istrinya, Lala. Bagas duduk di sampingku. Bu Mirna duduk di ujung meja, seperti ratu keluarga yang mengatur semua tatapan. Saat itulah pintu villa diketuk keras. Bukan ketukan biasa,
Gedebuk, 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 semua orang langsung diam. Salah satu sepupu Bagas berdiri. Siapa malam-malam begini? Belum sempat ia membuka, pintu sudah didorong dari luar. 3 pria berbadan besar masuk dengan jaket hitam basah terkena hujan. Wajah mereka keras, salah satunya memakai topi, satu lagi memiliki tato di leher, dan yang paling depan membawa amplop coklat. Mana yang namanya Rani? Bentaknya. Jantungku berhenti sesaat. Semua kepala menoleh kepadaku. Bagas berdiri. Mas, ada apa ini? Pria itu menatapku, lalu tersenyum miring. Oh, jadi ini orangnya. Aku berdiri perlahan. Saya Rani? Ada apa? Ia melempar amplop coklat ke meja makan. Isinya berserakan. Beberapa foto buram, salinan chat yang tidak kukenal, dan selembar surat pernyataan utang. Aku mengambil salah satu foto, tanganku langsung dingin. Di foto itu, terlihat seorang perempuan mirip aku sedang duduk di sebuah kafe dengan seorang pria asing. Wajahnya tidak jelas, tapi dari sudut tertentu memang bisa dibuat seolah itu aku. Ada juga potongan chat dengan nama kontak Rani Catering berisi kalimat menjijikkan, janji bertemu, permintaan uang, dan ancaman membuka rahasia. Aku menatap foto itu dengan napas tertahan. Ini palsu. Aku tahu itu palsu, tapi keluarga Bagas belum tentu tahu. Pria bertato menunjukku, jangan pura-pura suci. Kamu sudah pakai uang bos kami 200 juta. Sekarang kamu lari liburan sama keluarga suami, enak sekali hidupmu. Ruangan itu langsung riuh. Bibi Bagas menutup mulut. Reza berkata, 200 juta? Lala menatapku dengan mata membesar. Bagas menoleh kepadaku. Wajahnya pucat. Rani, ini apa? Aku menatap suamiku. Kamu percaya mereka? Aku tanya ini apa? Dadaku seperti ditusuk. Preman itu tertawa. Suaminya juga tidak tahu? Waduh. Kasihan. Istri kelihatannya baik-baik, ternyata suka main belakang. Aku maju satu langkah. Jaga mulut Anda. Saya tidak kenal kalian. Saya tidak pernah pinjam uang 200 juta dari siapapun. Pria itu mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan tangkapan layar transfer. Ini rekening atas nama Rani Paramita. Aku melihatnya. Nomor rekeningnya bukan rekeningku, tapi namanya dibuat sama. Aku langsung mengerti. Ini bukan hanya tuduhan asal. Ini disiapkan. Seseorang membuat rekening atau dokumen palsu memakai namaku, seseorang membuat foto palsu. Seseorang menyusun cerita agar aku terlihat seperti perempuan hina yang punya utang gelap. Dan semua itu terjadi di tengah liburan keluarga, di depan orang-orang yang selama ini sudah siap membenciku. Bu Mirna berdiri perlahan. Wajahnya pura-pura terkejut, tapi matanya terlalu tenang. Ya Allah Rani, katanya dengan suara gemetar yang terdengar dibuat-buat. Apa ini benar? Aku menatapnya. Di detik itu aku melihat sesuatu, bukan kejutan, bukan ketakutan, kepuasan kecil yang bersembunyi di sudut bibirnya. Aku tahu. Bu Mirna tahu semua ini. Bahkan mungkin ia yang mengatur. Bu, kataku pelan, ibu kenal mereka? Bu Mirna langsung membelalakan mata. Kamu menuduh ibu? Aku hanya bertanya. Ia memegang dadanya. Sudah jelas orang-orang ini datang mencarimu, masih sempat kamu menyeret ibu? Pria bertopi menepuk meja keras. Kami tidak peduli drama keluarga. Malam ini uang 200 juta harus dibayar. Kalau tidak, kami sebarkan semua foto dan chat ini. Kami tunggu di luar 1 jam. Bagas menatapku dengan wajah penuh panik. Rani, kalau ini salah paham, selesaikan sekarang. Aku hampir tidak percaya. Selesaikan dengan apa? Bayar dulu supaya mereka pergi. Nanti kita buktikan. Aku menatap suamiku lama. Mas, kamu menyuruhku membayar orang yang memfitnahku? Ini di depan keluarga besar, bisiknya marah. Jangan buat makin malu. Malu. Jadi yang ia pikirkan bukan apakah istrinya dijebak. Bukan apakah aku ketakutan, bukan apakah preman itu memalsukan semuanya. Yang ia pikirkan adalah malu. Bu Mirna langsung mengambil kesempatan. Rani, kalau kamu memang punya kesalahan, akui saja. Keluarga bisa membantu, tapi jangan bawa nama Bagas jatuh. Aku tertawa pelan. Jadi ibu sudah memutuskan saya salah? Ia menunduk seolah sedih. Ibu hanya kecewa. Selama ini ibu membelamu di depan keluarga. Ibu bilang kamu menantu baik, meski kadang keras soal uang. Tapi kalau ternyata uangmu saja tidak bersih, aku menatapnya tajam. Cukup bu. Ruangan kembali hening. Preman itu berjalan mendekatiku. Kamu punya ruko, kan? Jual saja. 200 juta kecil buat kamu. Atau mau kami datang ke tempat usahamu besok? Kalimat itu membuat darahku dingin. Ruko, mereka tahu tentang ruko. Itu bukan informasi yang bisa didapat orang asing begitu saja. Aku menatap Bu Mirna. Ia menghindari mataku. Bagas juga mendengar kata itu. Tapi ia tetap tidak bergerak membelaku. Aku menarik napas panjang. Lalu aku melakukan satu-satunya hal yang masih bisa kulakukan. Berpura-pura takut. Kalau saya bayar, kataku pelan, masalah selesai. Pria bertato tersenyum. Untuk malam ini.
Untuk malam ini, ulangku. Ia sadar salah bicara, tapi terlambat. Aku menunduk, mengambil ponsel, dan membuka aplikasi rekaman yang sudah aktif sejak beberapa menit lalu. Tidak ada yang tahu bahwa sejak mereka masuk dan meneriakkan namaku, aku diam-diam menekan tombol rekam di bawah meja. Aku juga melihat Maya, sepupu jauh Bagas yang duduk di sudut ruangan, menatapku dengan wajah pucat. Ia mengangkat ponselnya sedikit, memberi isyarat kecil. Ia juga merekam. Aku menatap pria itu. Saya tidak punya uang tunai malam ini. Bu Mirna langsung berkata, Rani, jangan bohong, kamu punya tabungan. Jangan biarkan keluarga dipermalukan lebih lama. Aku tersenyum tipis. Ibu tahu sekali isi tabungan saya. Wajah Bu Mirna berubah. Bagas membisikiku, Rani, jangan sindir ibu. Aku menoleh kepadanya. Mas, kalau aku benar-benar bersalah, kenapa orang-orang ini tahu soal ruko yang ibumu ingin aku jual? Bagas terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, keraguan muncul di wajahnya, namun Bu Mirna cepat menangis. Sekarang ibu dituduh? Ya Allah, beginilah kalau menantu merasa lebih kaya. Ibu sudah tua, masih difitnah. Beberapa keluarga mulai menenangkan Bu Mirna. Preman itu tampak kesal. Kami tunggu di luar. 1 jam. Kalau tidak ada uang, besok foto ini menyebar. Mereka keluar dengan langkah kasar, meninggalkan lumpur di lantai villa, dan tuduhan busuk di tengah ruang makan. Begitu pintu tertutup, semua orang berbicara bersamaan. Ada yang menatapku jijik. Ada yang berbisik bahwa aku memang terlalu mandiri untuk bisa dipercaya. Ada yang menyarankan Bagas mengamankan aset sebelum aku membuat masalah lebih besar. Aku berdiri di tengah ruangan, merasakan semua tatapan itu menusuk. Bagas memegang lenganku. Kita bicara di kamar. Aku menarik lenganku. Tidak, bicara di sini. Rani, di sini mereka mempermalukanku. Di sini juga aku akan bertanya. Aku menatap Bu Mirna. Bu, kenapa preman itu tahu soal ruko saya? Bu Mirna menangis semakin keras. Aku tidak tahu. Saat itulah Maya berdiri pelan. Suaranya gemetar. Tante Mirna. Semua orang menoleh. Maya menggenggam ponselnya. Tadi sore, sebelum makan malam, aku melihat tante bicara dengan 3 pria di area parkir bawah. Bu Mirna langsung membeku. Ruangan hening. Aku menatap Maya. Kamu yakin? Maya mengangguk, wajahnya pucat. Aku awalnya pikir mereka sopir tambahan. Tapi salah satunya memakai topi yang sama dengan pria tadi. Bu Mirna langsung membentak, Maya, jangan asal bicara. Maya hampir menangis. Aku tidak asal, Tante, aku juga sempat memotret dari balkon karena aku merasa aneh. Jantungku berdetak keras. Bu Mirna melangkah ke arah Maya, tapi aku berdiri di antara mereka. Jangan dekati dia. Untuk pertama kalinya, suaraku benar-benar dingin. Bu Mirna menatapku dengan kebencian yang tidak lagi ia sembunyikan. Jadi kamu mau percaya anak kecil itu daripada ibu suamimu sendiri? Aku menjawab pelan. Saya akan percaya bukti. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Bu Rani, saya penjaga villa. Saya tidak mau ikut masalah keluarga. Tapi saya punya rekaman CCTV saat Bu Mirna memberi amplop kepada 3 pria tadi sore. Kalau ibu mau aman, jangan bayar mereka malam ini. Aku membaca pesan itu. Tanganku tidak lagi gemetar. Aku menatap Bu Mirna, lalu Bagas, lalu seluruh keluarga yang beberapa menit lalu menatapku seperti perempuan hina. Malam itu, mereka mengira aku akan menangis, membayar, lalu menjual ruko untuk menutup malu palsu yang mereka ciptakan. Mereka salah. Aku sudah punya rekaman. Maya punya foto. Dan penjaga villa punya CCTV. Liburan keluarga ini memang jebakan. Tapi mulai detik itu, jebakan itu bukan lagi hanya mengurungku. Jebakan itu mulai menutup pintunya di wajah Bu Mirna sendiri. Aku membaca pesan dari penjaga villa itu 3 kali sebelum akhirnya mengangkat wajah. Di ruang makan, semua orang masih saling berbisik. Beberapa bibi Bagas menatapku seperti aku benar-benar perempuan kotor yang baru saja tertangkap. Reza berdiri di dekat dapur sambil melipat tangan, seolah menunggu aku mengaku. Lala memegangi lengan suaminya dengan wajah takut. Anak-anak sudah dibawa ke kamar atas, tapi aku tahu mereka mendengar sebagian keributan tadi. Bu Mirna duduk di sofa ruang tengah, pura-pura menangis sambil memegang dada. Bagas berdiri di antara aku dan ibunya, wajahnya kusut. Aku bisa melihat konflik di matanya. Ada sedikit keraguan setelah Maya berkata, melihat Bu Mirna bicara dengan 3 pria itu di parkiran. Tapi keraguan saja tidak cukup. Selama 4 tahun menikah, aku terlalu sering melihat Bagas ragu, lalu tetap memilih diam demi ibunya. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Pesan dari penjaga villa itu masih terbuka. Bu Rani, saya penjaga villa. Saya tidak mau ikut masalah keluarga. Tapi saya punya rekaman CCTV saat Bu Mirna memberi amplop kepada 3 pria tadi sore. Kalau ibu mau aman, jangan bayar mereka malam ini. Aku menatap Bu Mirna. Perempuan itu menangis dengan suara tersendat-sendat, tapi matanya sesekali melirik ke arahku.
Ia ingin tahu apakah aku masih bisa dikendalikan. Ia ingin melihatku panik, malu, lalu membayar 200 juta kepada preman yang ia sewa sendiri. Setelah itu, mungkin ia akan memakai rasa maluku untuk memaksaku menjual ruko peninggalan ibuku. Aku memasukkan ponsel ke saku. Mas, kataku kepada Bagas, aku mau keluar sebentar. Bagas langsung memegang lenganku. Mau kemana? Ke toilet luar. Sekarang, preman itu masih di luar. Aku menatapnya. Kalau kamu takut aku kabur, ikut. Wajahnya berubah. Rani, jangan bicara begitu. Aku menarik lenganku perlahan. Aku cuma mau cuci muka. Sejak tadi aku dituduh perempuan murahan di depan keluarga besar suamiku. Aku rasa aku berhak mencuci wajahku sebentar. Bagas tidak bisa menjawab. Maya yang berdiri di sudut ruangan berkata pelan, aku temani Mbak Rani. Bu Mirna langsung menyambar, tidak perlu. Jangan sampai kalian berdua malah membuat cerita baru. Aku menatap Bu Mirna. Ibu takut Maya ikut saya? Ia terdiam sepersekian detik. Cukup lama untuk membuat beberapa orang menoleh kepadanya. Lalu ia berkata dengan suara keras, ibu hanya tidak mau urusan makin kacau. Aku tersenyum tipis, urusan ini sudah kacau sejak 3 preman masuk membawa foto palsu. Aku berjalan keluar bersama Maya. Di lorong samping villa, suara hujan masih deras. Udara dingin menusuk kulitku. Maya menarik napas seperti baru keluar dari ruangan penuh asap. Mbak, bisiknya, aku takut sekali. Aku juga. Ia menatapku. Tapi wajah Mbak tenang. Karena kalau aku terlihat takut, mereka menang. Maya mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka galeri. Ada beberapa foto buram dari balkon lantai 2. Dalam foto itu, Bu Mirna terlihat berdiri di dekat parkiran, berbicara dengan 3 pria berjaket hitam. Salah satunya memakai topi yang sama. Di foto kedua, Bu Mirna menyerahkan sesuatu yang tampak seperti amplop coklat. Dadaku berdegup keras. Ini cukup jelas, kataku. Aku juga merekam sebagian waktu mereka masuk tadi. Aku takut Tante Mirna ambil ponselku, jadi aku simpan di folder tersembunyi. Aku menggenggam tangan Maya, terima kasih. Ia menggeleng. Aku sudah lama tidak suka cara Tante Mirna memperlakukan Mbak. Tapi aku tidak menyangka sampai menyewa orang seperti itu. Kami berjalan ke bagian belakang villa, tempat ruang penjaga berada. Seorang pria sekitar 40-an berdiri di bawah atap kecil, memakai jaket lusuh. Ia tampak gugup ketika melihatku. Pak Jaya, tanyaku. Ia mengangguk. Bu Rani? Iya. Ia melihat sekeliling. Saya tidak mau masalah, Bu. Tapi saya juga tidak bisa diam. Saya punya anak perempuan. Kalau suatu hari dia dijebak seperti ibu, saya berharap ada orang yang berani membantu. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Pak Jaya mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan rekaman CCTV dari area parkir. Rekaman itu tidak memiliki suara, tapi gambarnya jelas. Sore tadi, sebelum makan malam, Bu Mirna berjalan ke dekat pagar bawah. 3 pria datang. Ia berbicara dengan mereka, lalu menyerahkan amplop coklat. Beberapa detik kemudian, Reza muncul di belakangnya, melihat sekitar, lalu memberikan sebuah map tipis kepada pria bertopi. Reza, aku membeku, jadi bukan hanya Bu Mirna. Adik Bagas juga ikut. Pak, kataku pelan, bisa kirim rekaman ini ke saya? Pak Jaya ragu. Kalau ketahuan pemilik villa, saya bisa kena masalah. Maya berkata cepat, Pak, kalau nanti Tante Mirna memutarbalikkan cerita, rekaman ini bisa menyelamatkan Mbak Rani. Pak Jaya menatapku, lalu menghela napas. Saya kirim, tapi tolong jangan sebut saya dulu kalau belum perlu. Akan saya jaga, kataku. Beberapa detik kemudian, video itu masuk ke ponselku. Aku menyimpannya di 2 tempat, galeri dan cloud. Aku juga mengirimkannya ke email pribadiku. Setelah apa yang terjadi malam itu, aku tidak akan lagi menyimpan bukti hanya di 1 tempat. Saat kami kembali ke ruang makan, suasananya semakin panas. Preman itu sudah masuk lagi, mereka berdiri dekat pintu, basah oleh hujan, wajah mereka lebih kasar dari sebelumnya. Pria bertato menunjuk jam di dinding. 1 jam hampir habis. Mana uangnya? Bu Mirna langsung berdiri. Rani, jangan mempermalukan kami lebih jauh. Bayar saja dulu. Kalau memang kamu tidak salah, nanti urus belakangan. Aku menatapnya. Bayar pakai uang apa, Bu? Ia menjawab cepat, terlalu cepat. Kamu punya tabungan. Atau cairkan deposito. Atau, ruko itu bisa diagunkan. Ruangan mendadak hening. Bagas menoleh kepada ibunya. Bu Mirna sadar ia terlalu jauh, tapi ia sudah telanjur bicara. Aku melangkah 1 langkah ke tengah ruangan. Menarik sekali, preman itu baru datang malam ini, tapi ibu sudah tahu solusi akhirnya adalah ruko saya. Reza tiba-tiba menyela, jangan memelintir kata-kata ibu, semua orang tahu kamu punya ruko. Aku menatapnya, semua orang juga tahu kamu tadi sore menyerahkan map kepada pria bertopi itu? Wajah Reza berubah pucat. Apa maksudmu? Aku mengangkat ponsel, mau lihat CCTV,
Bu Mirna berdiri seketika. CCTV apa? Aku menatapnya lurus. CCTV parkiran. Sore tadi, saat ibu memberi amplop kepada 3 pria itu, dan Reza memberi map. Ruangan seperti disambar petir. Preman bertopi langsung menoleh ke arah Bu Mirna. Bu, ini bagaimana? Satu kalimat itu cukup. Bu Mirna menatapnya dengan mata melotot, seolah ingin menyumpal mulutnya saat itu juga. Aku tersenyum dingin. Terima kasih. Saya belum memutar videonya, tapi kalian sudah saling mengenal. Bagas menatap ibunya. Bu, apa benar? Bu Mirna langsung menangis keras. Bagas, kamu percaya istrimu menuduh ibu? Ibu melahirkan kamu, ibu membesarkan kamu. Sekarang karena perempuan itu punya uang, kamu mau mempermalukan ibu? Bagas mundur setengah langkah, wajahnya hancur, tapi ia masih belum bicara. Aku menoleh kepada preman bertato. Siapa yang menyuruh kalian datang? Ia tertawa kasar, mencoba kembali menguasai suasana. Kami datang menagih utang. Utang siapa? Utang kamu. Nomor rekening yang kalian tunjukkan bukan rekening saya. Foto itu palsu. Chat itu bukan dari ponsel saya. Dan sekarang saya punya CCTV kalian bertemu ibu mertua saya sebelum masuk ke villa. Pria itu mulai gelisah. Aku mengangkat ponsel. Saya bisa telepon polisi sekarang. Atau kalian bisa bicara siapa yang membayar kalian. Bu Mirna berteriak. Rani, jangan berani. Aku menatapnya. Kenapa Bu? Kalau mereka benar-benar datang menagih utang saya, ibu tidak perlu takut. Reza maju. Sudah, jangan membuat keluarga jadi tontonan. Aku tertawa pelan. Keluarga ini sudah menjadikanku tontonan saat kalian membiarkan 3 orang asing menuduhku perempuan murahan. Maya berdiri di sampingku, wajahnya pucat tapi matanya tegas. Aku juga punya foto, Tante. Kalau Tante masih bilang Mbak Rani bohong, aku kirim ke semua keluarga. Bu Mirna menatap Maya dengan kebencian. Kamu anak tidak tahu diri. Maya menjawab dengan suara gemetar. Lebih baik tidak tahu diri daripada ikut memfitnah orang baik. Untuk pertama kalinya malam itu, beberapa anggota keluarga mulai berubah. Bibi yang tadi menatapku jijik kini menunduk malu. Paman Bagas berdeham, lalu berkata, Mirna, kalau memang tidak ada hubungan dengan mereka, jelaskan saja. Bu Mirna tidak menjawab. Preman bertopi berbisik kepada temannya, kita pergi saja, tapi aku sudah bergerak lebih cepat. Aku menelepon nomor darurat keamanan villa dan meminta mereka datang ke ruang makan. Pak Jaya masuk bersama 2 petugas keamanan lokal beberapa menit kemudian. Ketiga preman itu tampak panik. Pria bertato berkata, kami tidak mau ribut. Ini urusan keluarga. Aku menatapnya. Bukan, ini pemerasan. Salah satu petugas keamanan meminta mereka menunjukkan identitas. Mereka saling pandang, lalu pria bertopi mencoba berjalan keluar. Pak Jaya menghalangi pintu. Situasi hampir ricuh, sampai akhirnya pria yang paling muda dari ketiganya berkata, kami cuma disuruh datang menakut-nakuti, bukan mau mukul siapa-siapa. Bu Mirna menjerit, diam. Terlambat, semua orang mendengarnya. Aku menatap pria itu. Disuruh siapa? Ia menatap Bu Mirna, lalu Reza. Bu Mirna, lewat Pak Reza, katanya cuma pura-pura nagih, nanti kalau Ibu Rani takut, dia akan bayar atau jual ruko. Kami dijanjikan 15 juta. Ruang makan itu benar-benar hening. Bahkan suara hujan seolah ikut berhenti. Bagas menatap ibunya dengan mata merah. Bu Mirna duduk perlahan, wajahnya putih seperti kertas. Reza langsung membela diri. Aku cuma bantu ibu. Aku tidak tahu mereka akan bicara sekasar itu. Aku menoleh kepadanya. Jadi kamu tahu ini jebakan? Ia menunduk. Bagas mencengkeram sandaran kursi. Reza, jawab. Reza akhirnya berkata pelan, ibu cuma ingin Rani sadar. Dia terlalu pelit. Ruko itu bisa membantu usaha keluarga. Kami tidak menyangka akan jadi begini. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Mereka tidak menyangka, mereka menyusun foto palsu, chat palsu, tuduhan utang, penghinaan di depan keluarga besar, lalu berkata tidak menyangka akan jadi begini. Bu Mirna tiba-tiba berdiri, ya, ibu yang mengatur. Puas kamu, Rani? Semua orang menatapnya. Ia menunjuk wajahku. Kamu masuk keluarga ini membawa uang dan aset, tapi selalu merasa semuanya milikmu sendiri. Bagas anakku, Reza anakku, keluarga ini butuh bantuan. Tapi kamu menyimpan ruko itu seperti harta keramat. Ibu hanya ingin kamu tahu rasanya malu, supaya kamu berhenti sombong. Aku menatapnya lama, saya sombong karena menjaga warisan ibu saya. Kamu menantu, apa salahnya menjual ruko untuk keluarga suami? Salahnya, Bu, ibu mencoba mengambilnya lewat fitnah. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Bagas berdiri di antara kami. Bu, cukup. Bu Mirna menatap Bagas seolah ia baru saja dikhianati. Kamu membela dia? Bagas menatapku sebentar. Ada rasa bersalah di wajahnya, tapi bagiku itu datang terlalu terlambat. Aku membela kebenaran, katanya pelan.
Aku tidak tahu apakah harus percaya. Karena selama bertahun-tahun, Bagas selalu terlambat berdiri. Preman-preman itu akhirnya dibawa ke pos keamanan villa untuk dicatat identitasnya. Pak Jaya menyimpan salinan rekaman. Maya mengirim foto-fotonya kepadaku. Beberapa anggota keluarga mulai meminta maaf, tetapi kata maaf mereka terdengar seperti suara jauh dari ruangan lain. Aku tidak ingin mendengar apapun. Aku naik ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di tepi ranjang. Tubuhku baru mulai gemetar setelah semuanya selesai. Bagas mengetuk pintu beberapa menit kemudian. "Ran, boleh aku masuk?" "Tidak." Ia diam di luar. Aku minta maaf. Aku menatap pintu. Untuk apa? Karena tidak percaya padaku? Karena menyuruhku bayar? Karena membiarkan ibumu mempermalukanku? Atau karena baru membelaku setelah preman itu mengaku? Tidak ada jawaban. Aku mendengar napasnya berat. "Aku salah," katanya lirih. Aku menutup mata. "Malam ini aku tidak sanggup mendengar penyesalanmu." Ia tidak mengetuk lagi. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Pak Jaya. "Bu Rani, saya baru cek ulang CCTV gerbang. Ada rekaman lain 2 hari lalu. Pak Bagas sempat datang lebih dulu ke villa bersama Bu Mirna dan Pak Reza untuk survei. Mereka bicara cukup lama di ruang makan. Saya tidak tahu apakah itu penting." Aku membeku. "Bagas, 2 hari lalu, ia bilang kepadaku baru tahu detail villa saat kami berangkat bersama." Tanganku mulai dingin lagi. Aku membalas, "Pak, apakah ada rekamannya?" Beberapa menit kemudian, video masuk. Gambarnya tanpa suara, tapi terlihat jelas. Bagas berdiri di ruang makan villa bersama Bu Mirna dan Reza. Mereka menunjuk meja besar, pintu masuk, dan area tempat preman tadi melempar amplop. Bu Mirna tampak menjelaskan sesuatu. Reza tertawa. Bagas menunduk lama, lalu mengangguk. Aku menatap video itu sampai napasku terasa berat. Mungkin Bagas tidak tahu semua detail. Mungkin ia hanya ikut survei. Atau mungkin, seperti biasa, ia tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Malam itu, saat seluruh keluarga mengira kebenaran sudah terbuka, aku justru menemukan pertanyaan yang lebih menyakitkan. Apakah suamiku hanya anak yang lemah di bawah kendali ibunya? Atau sejak awal, ia juga bagian dari jebakan itu? Aku menonton rekaman CCTV itu berkali-kali sampai mataku terasa panas. Di layar ponsel, Bagas berdiri di ruang makan villa 2 hari sebelum liburan keluarga dimulai. Ia tidak datang sebagai tamu yang baru tahu tempatnya. Ia berdiri di sana bersama Bu Mirna dan Reza, menunjuk meja panjang, pintu masuk, dan sudut tempat malam tadi 3 preman melempar amplop coklat berisi foto palsu. Tidak ada suara dalam rekaman itu, tapi bahasa tubuh mereka sudah cukup. Bu Mirna menjelaskan sesuatu dengan tangan bergerak lebar. Reza tertawa sambil menunjuk ke arah pintu. Bagas berdiri diam beberapa saat, lalu menunduk. Kemudian ia mengangguk. Aku menatap gerakan kepala itu lama. Satu anggukan kecil, tapi anggukan itu terasa seperti pisau. Selama beberapa jam terakhir, masih ada bagian kecil dalam hatiku yang ingin percaya bahwa Bagas hanya suami lemah yang terlambat membelaku. Bahwa ia memang salah karena menyuruhku membayar, salah karena lebih memikirkan malu keluarga, tapi mungkin ia tidak tahu bahwa ibunya menyewa preman. Namun video itu membuat harapan kecil itu retak. Aku berdiri dari tepi ranjang dan membuka pintu kamar. Bagas masih duduk di kursi kayu di lorong, seolah menunggu aku luluh. Wajahnya lelah. Ketika melihatku keluar, ia langsung berdiri. "Ran," katanya pelan. "Aku tahu kamu marah." Aku mengangkat ponselku. 2 hari lalu kamu ke villa ini, wajahnya berubah, sangat cepat, terlalu cepat. Siapa bilang? Aku memutar video itu di depannya. Bagas menatap layar. Rahangnya mengeras. Tangannya yang tadi ingin meraihku langsung jatuh ke samping tubuhnya. "Jelaskan," kataku. Ia menutup mata sebentar. "Rani, itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku hampir tertawa. Kalimat itu selalu muncul ketika seseorang tertangkap. Kalau begitu buat aku mengerti. Bagas menarik napas panjang. "Ibu memang mengajakku survei villa," katanya, untuk memastikan tempatnya aman, nyaman untuk keluarga besar. "Reza juga ikut karena dia yang membantu sewa." "Kenapa kamu tidak bilang?" "Karena aku pikir tidak penting." "Tidak penting?" Aku menatapnya tajam. "Dalam video itu, ibumu menunjuk meja tempat aku dipermalukan. Reza menunjuk pintu tempat preman itu masuk, dan kamu mengangguk." Bagas menunduk. "Aku tidak tahu soal preman." Aku diam beberapa detik. "Jadi kamu tahu soal apa?" Ia tidak menjawab. Aku maju 1 langkah. "Bagas, malam ini aku sudah dituduh perempuan murahan di depan keluargamu. Jangan tambah pengkhianatanmu dengan kebohongan kecil." Wajahnya tampak hancur. "Ibu hanya bilang ingin memberi pelajaran." Dadaku terasa dingin. "Pelajaran? Ibu bilang kamu harus dibuat sadar bahwa kalau kamu terus keras soal ruko, keluarga akan sulit. Dia bilang akan ada orang datang menagih utang palsu, hanya untuk menakut-nakuti. Aku pikir itu cuma drama sebentar.
Aku pikir setelah kamu panik, aku bisa membawamu ke kamar, lalu kita bicara baik-baik soal Ruko. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kamu pikir memfitnah istrimu punya utang palsu adalah cara bicara baik-baik? Aku tidak tahu mereka akan membawa foto seperti itu. Tapi kamu tahu mereka akan mempermalukanku. Ia terdiam. Diam itu menjadi pengakuan. Aku merasa lututku hampir lemas, tapi aku memaksa diriku berdiri tegak. Mas, kamu tahu ibumu akan membuatku takut agar aku menjual Ruko peninggalan ibuku. Bagas mengusap wajahnya. Aku terdesak, Ran. Usaha Reza hampir bangkrut. Ibu dikejar utang keluarga. Aku sendiri punya pinjaman yang belum kuberitahu kepadamu. Kalau Ruko itu bisa dijual atau diagunkan, kita semua bisa bernapas. Aku menatapnya seolah baru melihat orang asing. Kita semua, Rani, kamu istriku. Asetmu seharusnya juga membantu rumah tangga. Ruko itu peninggalan ibuku. Aku tahu, tapi kita menikah. Menikah bukan berarti kamu boleh menjadikan warisan ibuku sebagai jalan keluar utang keluargamu. Ia mulai putus asa. Aku salah, tapi aku tidak pernah ingin kamu dihina seperti tadi. Aku tertawa pahit, kamu hanya ingin aku cukup takut untuk menurut, tapi tidak terlalu hancur sampai melawan. Kalimat itu membuatnya pucat. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku turun ke ruang makan. Sebagian keluarga sudah masuk kamar. Namun Bu Mirna, Reza, Lala, Maya, dan beberapa paman masih berada di ruang tengah. 3 preman sudah dibawa ke pos keamanan villa. Pak Jaya sedang berbicara dengan petugas keamanan di luar. Begitu melihatku turun bersama Bagas, Bu Mirna langsung berdiri. Sudah selesai dramanya? Sekarang kamu puas mempermalukan ibu di depan keluarga? Aku menatapnya. Belum, Bu, karena ternyata drama ini lebih panjang dari yang saya kira. Aku memutar video CCTV 2 hari lalu di layar ponsel dan menunjukkannya kepada semua orang. Reza langsung berdiri. Dari mana kamu dapat itu? Dari orang yang masih punya hati nurani? Bu Mirna menatap Bagas dengan marah. Kamu bilang tidak akan ada rekaman. Ruangan itu hening. Bagas menoleh kepada ibunya. Bu, aku menatap Bu Mirna. Terima kasih, Bu. Ibu baru saja menjelaskan bahwa Bagas memang tahu ada sesuatu yang harus disembunyikan. Wajah Bu Mirna langsung pucat. Reza mencoba mengambil ponselku, tapi Maya cepat berdiri di depanku. Jangan sentuh Mbak Rani. Reza membentak. Kamu ikut campur terus. Maya menjawab. Kali ini lebih berani. Karena kalau semua orang diam, Tante Mirna akan terus menghancurkan orang. Lala menarik tangan Reza. Mas, cukup. Aku takut. Reza menoleh kepada istrinya. Takut apa? Lala menatapnya dengan mata basah. Aku takut ternyata kamu juga ikut membuat foto palsu itu. Reza langsung terdiam. Aku menangkap perubahan wajahnya. Jadi benar? Tanyaku. Reza menghindari mataku. Aku membuka amplop coklat yang masih tertinggal di meja. Foto-foto itu tersebar lagi di depanku. Aku mengambil salah satu potongan cat palsu. Siapa yang membuat ini? Tidak ada jawaban. Bu Mirna berkata keras, tidak penting siapa yang membuat. Yang penting kamu akhirnya tahu rasa malu. Aku menatapnya. Berarti ibu mengakui semua ini dibuat untuk mempermalukan saya? Ia baru sadar kata-katanya sendiri. Paman Bagas yang sejak tadi diam akhirnya berkata, Mirna, hentikan. Ini sudah keterlaluan. Bu Mirna menoleh tajam. Kalian semua mudah sekali dibodohi Rani. Dia punya uang, jadi kalian takut. Aku meletakkan foto itu di meja. Tidak, Bu. Mereka takut karena ibu menyewa preman, membuat bukti palsu, dan memakai anak-anak ibu untuk merampas aset menantu. Bagas berkata pelan, Ran, sudah. Kita pulang besok pagi, kita urus di rumah. Aku menatapnya. Tidak ada lagi kita sebelum kamu menjelaskan semua pinjaman yang kamu sebut tadi. Wajahnya menegang. Bu Mirna langsung menyela, itu urusan suami istri, jangan dibahas di depan keluarga. Aku tertawa kecil. Lucu, waktu saya dipermalukan, ibu ingin semua orang menonton. Tapi waktu utang Bagas disebut, tiba-tiba harus pribadi. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mengumpulkan semua bukti dari Maya, Pak Jaya, dan rekamanku sendiri. Aku meminta Pak Jaya mengirimkan salinan CCTV parkiran, CCTV ruang makan 2 hari sebelumnya, dan identitas 3 preman yang dicatat petugas keamanan. Maya mengirim foto Bu Mirna memberi amplop, rekaman saat preman mengaku disuruh menakut-nakuti, dan percakapan keluarga setelah aku naik ke kamar. Pukul 3 pagi, aku mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. Bu Rani, saya salah satu orang yang tadi datang. Saya mau bicara. Saya tidak mau ikut kasus ini lebih jauh. Reza yang memberi kami bahan foto dan chat. Bu Mirna yang bayar. Pak Bagas tahu rencana menekan ibu soal Ruko. Ada bukti transfer Panjar 5 juta dari rekening Pak Bagas. Aku duduk tegak. Bagas transfer Panjar. Tanganku dingin, tapi pikiranku justru menjadi sangat jernih. Aku membalas, kirim bukti. Beberapa menit kemudian, tangkapan layar transfer masuk. Nama pengirim, Bagas Pradipta. Catatan transfer,
DP acara keluarga, jumlah 5 juta rupiah. Aku menutup mata, sudah selesai, tidak ada lagi ruang bagiku untuk membela Bagas di dalam hatiku sendiri. Paginya, sebelum keluarga besar sarapan, aku sudah menghubungi Nabila, teman kuliahku yang sekarang menjadi pengacara. Aku mengirimkan semua bukti. Tidak sampai setengah jam, ia menelepon. Rani, katanya tegas, kamu jangan pulang bersama Bagas. Jangan serahkan ponselmu, jangan tanda tangan apapun. Ini sudah masuk dugaan pemerasan, pencemaran nama baik, penggunaan bukti palsu, dan upaya tekanan terhadap aset pribadimu. Aku menarik napas panjang. Aku takut mereka akan datang ke ruko. Amankan dokumen ruko. Kirim salinan sertifikat, bukti waris, dan semua dokumen kepemilikan kepadaku. Kalau bisa, hari ini juga kamu ke kantor. Kita kirim surat peringatan resmi. Aku mengangguk meski ia tidak melihat. Saat aku turun, keluarga Bagas sudah berkumpul di ruang makan. Bu Mirna tampak letih, tapi masih mencoba mempertahankan wajah angkuh. Bagas berdiri begitu melihatku membawa tas. Kamu mau kemana? Pulang. Aku antar. Tidak perlu. Ia melangkah mendekat. Rani, jangan buat semua makin buruk. Aku menatapnya. Transfer 5 juta ke preman itu dari rekeningmu. Wajahnya langsung memucat. Semua orang menoleh kepadanya. Bu Mirna berbisik tajam, Bagas, aku menunjukkan bukti transfer di ponsel. Masih mau bilang kamu tidak tahu? Bagas tidak menjawab. Aku melanjutkan, kamu mungkin tidak membuat foto palsu itu. Kamu mungkin tidak menyuruh mereka menghinaku sekasar itu. Tapi kamu membayar awal jebakan ini. Kamu mengangguk saat ibumu menyusun panggungnya. Kamu menyuruhku bayar saat mereka datang. Dan kamu ingin membawaku ke kamar supaya aku takut lalu bicara soal ruko. Bagas menunduk. Ran, aku salah. Tidak, kataku pelan. Kamu bukan hanya salah. Kamu memilih. Bu Mirna bangkit. Jangan bicara begitu kepada suamimu. Aku menatapnya. Bu, mulai hari ini, ibu tidak punya hak mengajar saya soal pernikahan. Ia terdiam. Aku menoleh kepada keluarga besar. Saya tidak akan menyebarkan video ini sembarangan. Tapi kalau satu saja dari kalian menyebut saya perempuan murahan, penipu, atau menantu pelit, semua bukti akan saya serahkan secara resmi. Saya tidak takut lagi. Tidak ada yang menjawab. Aku keluar dari villa bersama Maya. Di mobil sewaan yang kupesan sendiri, tubuhku akhirnya gemetar hebat. Maya duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. Mbak Kuat, aku menatap jalan basah di depan kami. Belum. Tapi aku tidak boleh berhenti. Kami langsung menuju ruko. Ruko kecil peninggalan ibuku itu berdiri di pinggir jalan ramai. Di lantai bawah ada penyewa toko alat tulis. Di lantai atas ada gudang kecil tempat aku menyimpan beberapa dokumen lama dan perlengkapan catering. Ketika aku membuka pintu kantor kecil di lantai 2, dadaku sedikit lega karena semuanya tampak utuh. Tapi kelegaan itu hanya bertahan beberapa menit. Di meja, ada sebuah amplop putih yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tidak ada nama pengirim. Aku membukanya. Di dalamnya ada salinan dokumen pengajuan pinjaman ke sebuah koperasi simpan pinjam swasta. Jaminan. Ruko milik Rani Paramita. Pemohon. Bagas Pradipta. Lampiran. Fotokopi sertifikat ruko, fotokopi KTP-ku, dan surat persetujuan pasangan yang sudah disiapkan dengan namaku di bagian tanda tangan. Tanda tanganku belum ada, tapi dokumen itu membuat darahku membeku. Mereka belum berhasil membuatku menjual ruko, maka mereka mencoba menjadikannya jaminan utang. Aku memotret semuanya dan mengirimkannya kepada Nabila. Balasannya datang cepat. Rani, ini lebih serius. Mereka sedang menyiapkan agunan memakai asetmu. Jangan biarkan Bagas atau keluarganya mendekati dokumen asli. Aku akan kirim surat ke koperasi itu sekarang. Datang ke kantorku. Aku berdiri di tengah ruangan ruko, memegang salinan dokumen itu. Di luar, suara jalanan ramai seperti biasa. Orang-orang membeli alat tulis, motor lewat, pedagang bakso memanggil pelanggan. Dunia tetap berjalan, seolah hidupku tidak baru saja terbuka lagi lapisan pengkhianatan berikutnya. Maya menatapku dengan mata basah. Mbak, mereka benar-benar tidak akan berhenti. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu aku juga tidak akan berhenti. Sebelum kami pergi, ponselku bergetar. Pesan dari Bagas, Rani, jangan sentuh urusan koperasi itu. Aku bisa jelaskan. Kalau kamu batalkan sekarang, utangku jatuh tempo dan kita semua hancur. Aku membaca kata kita semua dengan senyum pahit, lalu kubalas. Kamu menghancurkanku lebih dulu saat menjadikan warisan ibuku sebagai jaminan tanpa izinku. Beberapa detik kemudian, Bu Mirna mengirim pesan suara. Aku memutarnya, suaranya penuh amarah. Kalau kamu membuat Bagas dipermalukan di koperasi, ibu akan pastikan semua foto palsu itu tersebar. Orang tidak peduli bukti, mereka hanya peduli gosip. Ingat itu baik-baik. Aku menyimpan pesan suara itu, lalu mengirimkannya kepada Nabila. Hari itu, aku datang ke kantor pengacara, bukan lagi sebagai perempuan yang ingin membuktikan dirinya tidak bersalah.
Aku datang sebagai pemilik ruko yang hampir dirampas, istri yang dijual oleh suaminya sendiri, dan menantu yang akhirnya mengerti bahwa keluarga suami tidak sedang meminta bantuan. Mereka sedang berusaha mengambil segalanya. Dan kali ini, sebelum mereka menyebarkan foto palsu, sebelum koperasi memproses pinjaman, sebelum Bu Mirna membuat cerita baru, aku akan menyerang lebih dulu dengan satu-satunya senjata yang tidak mereka punya. Kebenaran yang lengkap. Aku tiba di kantor Nabila dengan tangan dingin, tapi langkahku tidak lagi goyah. Di dalam tasku ada semua bukti. Rekaman preman yang mengaku disuruh Bu Mirna dan Reza, CCTV parkiran villa, video Bagas survei villa 2 hari sebelum kejadian, bukti transfer 5 juta rupiah dari rekening Bagas kepada salah satu preman, foto palsu, chat palsu, pesan suara ancaman Bu Mirna, dan dokumen koperasi yang menunjukkan Bagas hampir menjadikan ruko peninggalan ibuku sebagai jaminan utang tanpa izinku. Nabila membaca semuanya dengan wajah semakin keras. "Rani," katanya pelan, "ini bukan lagi sekadar konflik keluarga. Mereka sudah berusaha mempermalukan kamu, memeras kamu, lalu memakai aset pribadimu sebagai agunan. Kita harus bergerak cepat." Aku mengangguk, aku tidak mau ruko itu disentuh. "Tidak akan," jawabnya tegas. "Hari ini juga kita kirim surat resmi ke koperasi. Setelah itu, kita buat laporan dan somasi kepada Bagas, Bu Mirna, Reza, dan pihak yang membuat dokumen palsu." Maya duduk di sampingku, menggenggam ponselnya. Wajahnya masih pucat setelah semua yang terjadi di villa, tapi matanya tetap berani. "Aku siap jadi saksi," katanya. Aku menatapnya. "Maya, ini bisa membuatmu dimusuhi keluarga." Ia tersenyum sedih. "Mbak Rani sudah dimusuhi tanpa salah. Aku tidak mau jadi orang yang diam." Kalimat itu membuat dadaku hangat. Selama bertahun-tahun, aku merasa sendirian di tengah keluarga Bagas. Hari itu, aku sadar bahwa kadang satu saksi yang jujur lebih berarti daripada puluhan kerabat yang hanya pandai menasihati korban agar diam. Nabila langsung bekerja. Surat pertama dikirim ke koperasi simpan pinjam yang menerima pengajuan pinjaman Bagas. Isinya jelas, ruko atas namaku tidak boleh diproses sebagai agunan karena tidak ada persetujuan sah dari pemilik. Salinan dokumen yang mereka terima harus diperiksa, dan jika ada tanda tangan palsu atau penyalahgunaan data pribadi, kami akan membawa masalah itu ke jalur hukum. Tidak sampai 1 jam, pihak koperasi menelepon. Nabila menyalakan pengeras suara. "Bu Rani," kata seorang pria dari koperasi, "kami baru menerima surat dari kuasa hukum Ibu. Kami memang mendapat pengajuan dari Pak Bagas Pradipta, tapi belum ada tanda tangan final dari Ibu, jadi proses belum berjalan." Aku menutup mata, menahan napas lega. "Siapa yang membawa dokumen itu?" tanya Nabila. "Pak Bagas datang bersama seorang wanita yang mengaku ibunya dan seorang pria bernama Reza. Mereka bilang Bu Rani sudah setuju, tinggal tanda tangan setelah liburan keluarga." Maya menutup mulut, dadaku kembali dingin. Bahkan liburan itu sudah dirancang sebagai tahap terakhir. Mereka ingin aku dipermalukan, dibuat takut, lalu dipaksa menandatangani persetujuan agunan ruko setelah harga diriku dihancurkan. Nabila mencatat semuanya. "Kami minta seluruh proses dihentikan dan salinan dokumen diberikan untuk pemeriksaan. Jika pihak koperasi tetap melanjutkan tanpa persetujuan Bu Rani, kami akan memasukkan koperasi sebagai pihak terkait." Suara pria itu langsung gugup. "Tidak, Bu. Kami hentikan. Kami akan kerjasama." Setelah panggilan berakhir, aku akhirnya bisa bernapas. Ruko ibuku selamat. Setidaknya untuk hari itu, tapi aku belum selesai. Nabila mengatur pertemuan resmi di kantornya keesokan hari. Bagas, Bu Mirna, Reza, dan beberapa perwakilan keluarga diminta hadir. Ia juga mengirimkan pemberitahuan bahwa jika mereka tidak datang, somasi dan laporan akan tetap berjalan. Malam itu Bagas meneleponku berkali-kali, aku tidak mengangkat. Ia mengirim pesan panjang. "Rani, aku mohon jangan bawa ini terlalu jauh. Aku tahu aku salah, tapi aku terdesak. Utangku bukan untuk foya-foya, aku hanya ingin menyelamatkan usaha keluarga. Ibu memang salah, tapi dia juga hanya ingin anak-anaknya aman. Tolong jangan hancurkan kami." Aku membaca pesan itu tanpa menangis, lalu kubalas satu kalimat. "Kalian menghancurkanku dulu ketika menjadikan kehormatanku sebagai alat tawar." Ia tidak membalas lagi. Keesokan paginya, mereka datang. Bu Mirna masuk ke kantor Nabila dengan wajah kaku. Reza berjalan di belakangnya, tidak lagi setajam biasanya. Bagas datang paling belakang, matanya merah, seperti orang yang semalaman tidak tidur. Aku duduk di seberang mereka. Di antara kami ada meja panjang penuh bukti. Nabila membuka pertemuan dengan suara tenang. "Pertemuan ini bukan untuk memohon maaf secara lisan. Ini untuk menyelesaikan upaya pemerasan, pencemaran nama baik, penggunaan dokumen palsu, dan pengajuan agunan tanpa persetujuan pemilik aset." Bu Mirna langsung menyela. "Bahasa ibu terlalu keras. Ini urusan keluarga." Nabila menatapnya. "Preman bukan urusan keluarga, Bu." Ruangan itu hening. Bu Mirna menutup mulutnya. Nabila memutar rekaman pertama,
Preman mengaku disuruh datang untuk menakut-nakuti aku agar membayar atau menjual ruko. Wajah Reza pucat. Lalu Nabila memutar CCTV parkiran. Bu Mirna menyerahkan amplop kepada 3 pria. Reza menyerahkan map. Setelah itu, video Bagas bersama mereka saat survei villa diputar. Terakhir, bukti transfer 5 juta dari Bagas ditampilkan. Bagas menunduk dalam-dalam. Aku menatapnya. Masih mau bilang kamu tidak tahu? Ia menggeleng pelan. Aku tahu sebagian, katanya lirih. Tapi aku tidak tahu mereka akan membawa foto menjijikkan itu. Aku tersenyum pahit. Kamu tahu aku akan dibuat takut, itu sudah cukup. Bu Mirna tiba-tiba menangis. Rani, ibu hilaf. Ibu hanya ingin kamu membantu keluarga. Reza hampir bangkrut, Bagas terlilit pinjaman, dan kamu satu-satunya yang punya aset. Ibu pikir kalau kamu sedikit dipaksa, nanti kamu mengerti. Aku menatap perempuan itu lama. Bu, orang yang benar-benar keluarga tidak menyewa preman untuk membuat menantunya terlihat seperti perempuan murahan. Ia terdiam. Aku melanjutkan, ibu tidak ingin saya mengerti, ibu ingin saya takut. Reza akhirnya bicara. Mbak Rani, aku minta maaf, aku yang memberikan beberapa foto lama dari media sosial Mbak ke orang itu. Mereka edit supaya terlihat seperti bukti. Aku juga yang mengambil informasi ruko dari obrolan keluarga. Lala yang ikut hadir langsung menangis. Mas Reza, Reza menunduk. Aku terdesak, usahaku hampir tutup. Aku menatapnya, usahamu hampir tutup, lalu kamu ingin menutupinya dengan menghancurkan nama baikku? Ia tidak menjawab. Nabila mendorong beberapa lembar dokumen ke tengah meja. Pilihan kalian jelas. Pertama, menandatangani pengakuan tertulis bahwa semua tuduhan terhadap Bu Rani palsu. Kedua, mencabut semua pengajuan koperasi dan menyerahkan pernyataan bahwa ruko Bu Rani tidak pernah menjadi aset keluarga Wicaksono. Ketiga, membayar ganti rugi atas kerugian moral, biaya hukum, dan ancaman terhadap usaha Bu Rani. Keempat, membuat klarifikasi di grup keluarga yang sama tempat Bu Rani dipermalukan. Jika tidak, laporan berjalan penuh. Bu Mirna langsung berkata, kami tidak punya uang untuk ganti rugi. Aku menatapnya dingin. Waktu ibu menyewa preman, ibu punya uang. Bagas memejamkan mata. Ibu, cukup, katanya pelan. Bu Mirna menatap anaknya. Bagas, kamu mau membiarkan istrimu memperlakukan ibu seperti penjahat? Bagas mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak lagi membela ibunya. Bu memang melakukan kejahatan terhadap istriku? Bu Mirna seperti tertampar. Aku tidak merasa lega mendengarnya. Kalimat itu datang terlalu terlambat. Terlalu banyak yang sudah hancur sebelum Bagas akhirnya bisa menyebut kebenaran dengan nama yang benar. Pertemuan itu berlangsung lama. Pada akhirnya, mereka menandatangani semua pernyataan. Bu Mirna menandatangani dengan tangan gemetar. Reza menandatangani sambil menangis. Bagas menandatangani dokumen pencabutan pengajuan koperasi, dan perjanjian bahwa ia bertanggung jawab atas utang pribadinya tanpa melibatkan asetku. Setelah itu klarifikasi dikirim ke grup keluarga besar, bukan olehku. Oleh Bagas sendiri, saya menyatakan bahwa tuduhan terhadap Rani di Villa Puncak adalah palsu. Ibu saya, Reza, dan saya mengetahui rencana menekan Rani agar ia bersedia menggunakan ruko miliknya untuk menutup utang keluarga. Rani tidak memiliki utang kepada siapapun, tidak melakukan hal memalukan seperti yang dituduhkan, dan seluruh foto serta chat yang beredar adalah rekayasa. Saya meminta keluarga berhenti menyebarkan fitnah tentang Rani. Beberapa menit kemudian, grup itu sunyi, lalu satu persatu pesan masuk. Ada yang meminta maaf, ada yang berkata tidak tahu kebenarannya, ada yang mengaku menyesal sudah ikut menghakimi. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Aku tidak membutuhkan mereka untuk menyukaiku lagi. Aku hanya membutuhkan mereka berhenti berbohong tentangku. Beberapa minggu berikutnya, hidupku berubah menjadi rangkaian urusan hukum, tanda tangan, dan keputusan berat. Koperasi membatalkan seluruh pengajuan pinjaman. Ruko tetap aman atas namaku. 3 preman memberi keterangan resmi bahwa mereka dibayar untuk menakut-nakuti, bukan menagih utang sungguhan. Pihak yang membuat foto dan chat palsu juga terungkap melalui kontak Reza. Bu Mirna tidak dipenjara saat itu karena ada penyelesaian dan pernyataan resmi, tapi namanya di keluarga besar jatuh. Orang-orang yang dulu percaya pada tangisannya mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi yang berani memanggilku menantu pelit. Reza harus menjual sebagian aset usahanya untuk membayar ganti rugi dan biaya hukum. Lala sempat pulang ke rumah orang tuanya. Aku tidak tahu bagaimana rumah tangga mereka setelah itu, dan jujur saja, aku tidak ingin ikut campur. Bagas mencoba memperbaiki hubungan kami. Ia datang ke ruko dengan bunga, makanan kesukaanku, dan wajah penuh penyesalan. Ran, katanya suatu sore, aku sudah cabut semuanya, aku sudah akui salah di depan keluarga, aku akan ikut konseling, aku akan bayar utangku sendiri, tolong beri aku kesempatan. Aku berdiri di depan pintu ruko. Di belakangku, penyewa toko sedang melayani pelanggan. Di lantai atas,
Dokumen sertifikat ruko sudah kusimpan di brankas baru. CCTV baru terpasang di setiap sudut. Kunci akses diganti. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, aku merasa ruko ini benar-benar aman. Aku menatap Bagas. Mas, aku menghargai kamu, akhirnya mengaku. Matanya sedikit berbinar. Tapi aku tidak bisa kembali. Wajahnya runtuh. Rani, setiap kali aku melihatmu, aku akan ingat kamu berdiri di ruang makan villa itu 2 hari sebelum aku dipermalukan. Aku akan ingat transfer 5 juta itu. Aku akan ingat kamu menyuruhku membayar preman yang menuduhku perempuan murahan. Aku akan ingat dokumen koperasi itu. Ia menangis. Aku bodoh. Iya, kataku pelan. Tapi kebodohanmu hampir membuatku kehilangan warisan ibuku. Aku menarik napas. Aku akan mengajukan cerai. Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak memeluknya. Cintaku kepadanya tidak hilang dalam satu malam. Cintaku terkikis sedikit demi sedikit oleh setiap kali ia memilih diam, setiap kali ia membela ibunya, setiap kali ia menganggap asetku sebagai jalan keluar bagi keluarganya. Malam di villa hanya membuatku melihat dengan jelas apa yang sudah lama terjadi. Perceraian kami tidak mudah, tapi berjalan. Bagas tidak menuntut ruko, ia tidak berani. Semua dokumen menunjukkan ruko itu warisan dari ibuku dan tidak pernah menjadi harta bersama. Dalam kesepakatan cerai, ia juga menegaskan tidak memiliki hak atas usaha cateringku, tabunganku, dan aset pribadiku. Hari putusan keluar, aku berdiri di halaman pengadilan bersama Maya dan Nabila. Langit mendung, tapi dadaku terasa lapang. Maya memelukku. Mbak bebas. Aku tersenyum. Bukan cuma bebas, aku pulang ke diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, ruko itu menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Lantai bawah tetap disewa toko alat tulis. Lantai atas kubah menjadi dapur produksi kecil untuk cateringku. Aku memasang papan nama baru. Rani Home Kitchen. Setiap pagi, aroma bumbu, nasi hangat, dan kue basah memenuhi ruangan. Para pegawai kecilku tertawa sambil bekerja. Maya sering membantu mengurus pesanan online. Nabila menjadi pelanggan tetap untuk makan siang kantornya. Aku tidak lagi melihat ruko itu hanya sebagai warisan yang harus kujaga. Aku melihatnya sebagai bukti bahwa aku berhasil mempertahankan diriku. Suatu sore, Bu Mirna datang. Ia berdiri di depan ruko tanpa riasan tebal, tanpa tas mahal, tanpa suara angkuh, wajahnya lebih tua dari terakhir kali kulihat. Rani, katanya pelan. Ibu mau minta maaf. Aku menatapnya dari ambang pintu. Bu sudah minta maaf di surat resmi. Ibu ingin mengatakannya langsung. Aku diam. Ia menunduk. Ibu salah. Ibu terlalu takut anak-anak ibu gagal. Ibu terlalu ingin semuanya terlihat baik. Ibu mengira kamu bisa dikorbankan karena kamu kuat. Aku menatapnya lama. Saya kuat bukan berarti saya boleh disakiti, Bu. Air matanya jatuh. Ibu tahu. Aku tidak memeluknya. Aku tidak mengusirnya juga. Saya menerima permintaan maaf ibu, kataku akhirnya. Tapi saya tidak mengizinkan ibu masuk lagi ke hidup saya. Ia mengangguk pelan, seperti sudah menduga. Hari itu, ia pergi tanpa membantah, dan aku merasa damai. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena aku tidak lagi membutuhkan mereka untuk mengakui nilaiku. Malam itu, setelah semua pesanan selesai, aku duduk sendirian di lantai atas ruko. Dari jendela, lampu jalan terlihat hangat. Di meja ada buku catatan ibuku yang dulu kusimpan di laci lama. Di halaman pertama, tulisan tangannya masih terbaca. Rani, apapun yang kamu miliki, jagalah bukan karena mahal, tapi karena itu bagian dari dirimu. Aku menyentuh tulisan itu sambil tersenyum. Ibu benar, ruko ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah harga diriku. Ini adalah batas yang tidak boleh dilewati siapapun. Aku pernah dijebak dalam liburan keluarga. Aku pernah dituduh perempuan hina di depan orang-orang yang seharusnya melindungiku. Aku pernah hampir dipaksa menyerahkan warisan ibuku demi utang keluarga suami. Tapi aku tidak tunduk. Mereka datang dengan preman, foto palsu, dan ancaman. Aku melawan dengan rekaman, saksi, CCTV, dan kebenaran. Pada akhirnya, mereka kehilangan topengnya. Aku mempertahankan namaku, dan di ruko kecil peninggalan ibuku, aku membangun hidup baru yang tidak lagi membutuhkan izin dari keluarga yang pernah berusaha menghancurkanku.